salam sejahtera buat anak kami di kelas 12. Kembali lagi kita belajar sosiologi dengan Ibu FT. Baik, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai karakteristik dan proses dari globalisasi. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai faktor pendorong globalisasi, teori-teori globalisasi, dan dampak dari globalisasi. Nah, untuk itu seperti biasa, persiapkan buku paketmu agar proses belajar kita bisa berjalan dengan lancar. Selain itu, kamu juga bisa mengambil referensi dari sumber-sumber yang lain agar apa yang Ibu sampaikan dapat kamu pahami. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai faktor pendorong globalisasi. Oke, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya, bahwa proses globalisasi sudah ada sejak zaman dahulu dan berlangsung terus-menerus sampai sekarang. Nah, itu bisa kita lihat ya, bahwa ya zaman dahulu pun memang sudah ada terjadi globalisasi. Cuman ya tidak seheboh zaman sekarang ini. Nah, dan itu terus berlanjut hingga sampai saat ini. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai faktor pendorong terjadinya globalisasi. Nah, bisa kita lihat di slide ya. Yang pertama, faktor pendorongnya adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. IPTEK. Nah, bisa kita buktikan memang IPTEK itu adalah salah satu yang mendominasi sehingga terjadinya globalisasi di dunia. Nah, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi akan menciptakan alat-alat komunikasi dan transportasi yang canggih, aman dan murah. Nah, orang-orang mulai mengenal satelit, telepon genggam, internet, mobil, pesawat terbang, dan sebagainya. Nah, bahkan sekarang ini setelah ada internet, mulai berkembang media sosial yang memudahkan penggunanya berkomunikasi langsung dengan orang lain di belahan dunia manapun, seolah sedang bertatapan langsung. Nah, jadi dapat kita simpulkan ya, diibaratkan bahwa dunia semakin mengecil setelah adanya teknologi. Kita bisa juga buktikan memang ya, akibat adanya media sosial saat ini, kita bisa berhubungan dengan orang lain kalau dimanapun nih, asal ada teknologi. Nah, jadi faktor yang pendorong pertama adalah kemajuan iptek. Yang kedua, apa itu? Semakin terbukanya sistem perekonomian negara-negara di dunia. Nah, faktor yang kedua adalah ya semakin terbukanya. Ada ya seorang pengamat bernama Francis Fukuyama, berkebangsaan Jepang. Dia mengatakan bahwa negara maju dan negara berkembang menganut prinsip-prinsip liberal dan mengatur ekonomi negara mereka. Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin terbukanya sistem perekonomian negara dipengaruhi oleh liberalisme perekonomian dunia, sehingga laju globalisasi semakin cepat. Nah, ya ini juga ya salah satu faktor pendorong terjadinya globalisasi. Nah, dan yang ketiga adalah apa? Mengglobalnya pasar uang. Nah, mengglobalnya pasar uang ini muncul sebagai akibat terbukanya perekonomian negara di dunia. Ingat apa ya kemarin ya mengenai karakteristik globalisasi, adanya ketergantungan antara satu negara dengan negara yang lain. Nah, jadi dapat dikatakan terbukanya perekonomian negara saling terkait dengan pasar uang. Apabila pasar uang semakin meluas atau mengglobal, akan berakibat semakin besar pula kegiatan ekonomi suatu negara. Nah, jika semakin liberal perekonomian suatu negara, akan semakin cepat pasar uang mengglobal. Jadi memang sekarang ya kita lihat ya, uang itu ya dimanapun sudah sampai. Nah, sehingga masing-masing harga uang di setiap negara itu pasti ada. Nah, ini juga salah satu faktor pendorong terjadinya globalisasi. Nah, yang berikutnya kita akan membahas mengenai teori globalisasi. Nah, ini dikemukakan oleh beberapa ahli. Yang pertama adalah Cochrane dan Payne. Apa katanya? Nah, menurut Cochrane dan Payne,
Eh, Mereka menegaskan bahwa terdapat 3 posisi teoritis berkaitan dengan globalisasi. Nah, yang pertama adalah para globalis, yang kedua para tradisionalis, dan yang ketiga adalah para transformalis. Nah, ini ketiga eh, ungkapan dari ya kaum-kaum yang mengartikan apa itu globalisasi. Nah, apa kata para globalis? Mereka percaya bahwa globalisasi adalah sebuah kenyataan yang memiliki konsekuensi konkret terhadap berjalannya orang atau lembaga di seluruh dunia. Nah, selain itu mereka juga percaya ya bahwa negara dan kebudayaan lokal akan hilang diterpa kebudayaan dan ekonomi global yang sama. Bagaimana kira-kira menurut kamu? Nah, menurut para globalis ini. Nah, yang kedua, menurut tradisionalis, mereka percaya bahwa globalisasi hanyalah sebuah mitos dan jikapun benar adanya, fenomena tersebut hanya dibesar-besarkan. Nah, berarti ini ya lagi-lagi kaum tradisionalis. Nah, percaya tidak percaya. Nah, mereka beranggapan bahwa fenomena tersebut sudah ada sejak dahulu. Nah, sementara kondisi sekarang ini hanya sebuah lanjutan. Nah, memang bisa juga ya kita kaji ya bahwa seperti yang kita bahas sebelumnya mengenai proses globalisasi, bahwa proses globalisasi itu dahulu pun sudah terjadi. Nah, dan saat ini hanya ya fase kelanjutannya saja. Nah, dan itu adalah menurut para tradisionalis. Nah, yang ketiga menurut para transformalis, apa katanya? Ini ya, para transformalis ini ya, dia berada di antara para globalis dan tradisionalis. Nah, apa katanya? Mereka percaya bahwa globalisasi adalah seperangkat hubungan yang saling berkaitan melalui sebuah kekuatan atau power yang sebagian besar tidak terjadi secara langsung. Berarti dia ini 50-50 antara condong ke globalis dan condong ke tradisionalis. Dia menggabungkan kedua pemikiran para pemikir tersebut. Nah, ini menurut Cochrane dan Payne. Nah, selanjutnya menurut George Ridger, apa katanya? Nah, Ridger membuat dua asumsi. Yang pertama, perkembangan awal komunikasi global berkembang melalui beragam media, utamanya televisi dan internet. Berarti membawa ke teknologi ya. Nah, yang kedua, terbentuknya kesadaran global sebagai hasil akhir dari globalisasi. Semoga. Nah, semoga ya kita ada bahwa sekarang seperti pandemi COVID-19 itu adalah masalah kita bersama, adanya kesadaran global. Nah, yang berikutnya menurut Thomas Friedman, apa katanya? Thomas ini ya dia lebih mengaitkan ke teori neoliberalisme. Nah, apa kata teori neoliberalisme? Memandang bahwa globalisasi sebagai proses liberalisasi di mana setiap negara berpeluang untuk memperoleh keuntungan apabila mampu bersaing di pasar global. Wah, berarti siapa yang kuat dia menang dan siapa yang lemah dia kalah. Nah, ini menurut Thomas Friedman. Yang berikutnya menurut Roland Robertson, apa katanya? Nah, menurut Robertson telah terjadi pemanfaatan atau kompresi dunia dan penguatan kesadaran dunia secara keseluruhan. Nah, menurut pemikiran Robertson ini ya termasuk dalam teori budaya dunia atau World Culture Theory. Menurutnya dalam pikiran dan tindakan, globalisasi membuat dunia menjadi suatu tempat yang tunggal. Nah, tapi tunggal mungkin dong. Nah, tidak. Nah, tetap saja terjadi heterogen, yaitu bermacam-macam atau keberagaman antara wilayah atau benua. Nah, baik. Tapi selengkapnya kamu baca di buku ya, nak. Nah, berikutnya adalah menurut Thomas Mayer. Apa katanya? Menulis bahwa masyarakat di berbagai negara di dunia menjadi makin mirip dalam hal pemerintahan dan kebijakan. Nah, memang iya ya, kamu lihat ya. Bisa dikatakan bahwa masing-masing negara ini sudah memiliki ya kemiripan antara satu dengan yang lain, seolah-olah ya selalu mengikuti arus perkembangan dari negara
adidaya atau negara-negara yang sudah dianggap sebagai negara superpower, sehingga ya sekarang ya memang kita faktanya itu ya masing-masing negara itu ya semakin mirip kebudayaannya ataupun kebiasaannya. Nah, yang terakhir menurut William Robinson, apa katanya? Menurut Robinson, perubahan besar telah terjadi. Nah, dia ini mengaitkan mengenai teori kapitalisme global. Nah, perubahan besar telah terjadi dari ekonomi dunia menjadi ekonomi global. Nah, awalnya setiap negara mengembangkan ekonomi nasional yang berterhubung dengan negara lain melalui perdagangan dan keuangan dalam sebuah pasar internasional yang terintegrasi. Nah, sehingga muncullah transnasional kapitalisme dunia. Nah, itulah dia ya, ini adalah teori-teori globalisasi menurut beberapa tokoh. Nah, baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai gejala-gejala globalisasi di Indonesia. Wah, kita akan masuk ke negara kita ya. Ternyata globalisasi itu sudah nampak gejala-gejalanya dalam berbagai bidang. Nah, yang pertama dalam bidang iptek. Lagi-lagi mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi. Wah, semakin canggih nggak sekarang ini ya? Tentu semakin canggih. Nah, ada penemuan telepon, penemuan alat transportasi, penemuan peralatan kantor, dan pemanfaatan sumber-sumber energi yang dapat diperbaharui seperti energi surya, angin, air, nuklir, dan biogas. Nah, itu dalam ilmu pengetahuan. Nah, berikutnya dalam hal ekonomi. Nah, dalam hal ekonomi kamu lihat meningkatnya saling ketergantungan ekonomi negara-negara di dunia berkat percepatan pergerakan barang, jasa, teknologi, dan modal lintas perbatasan. Nah, dalam hal ekonomi kamu lihat misalnya dalam hal produksi. Nah, itu ditandai dengan berdirinya perusahaan yang melakukan produksi di berbagai negara. Nah, atau penanaman saham atau invest dari negara lain ke negara kita misalnya. Nah, dalam hal pembiayaan juga, nah ada kita bisa mudah memperoleh pinjaman atau melakukan investasi di negara-negara lain di dunia ini. Nah, globalisasi tenaga kerja, kamu lihat adanya pertukaran tenaga kerja, adanya tenaga TKI, tenaga kerja Indonesia berangkat ke luar negeri. Sebaliknya ada juga ya tenaga kerja negara asing bekerja di negara kita. Nah, yang apalagi itu globalisasi jaringan informasi. Nah, masyarakat lebih mudah dan cepat mendapatkan informasi dari negara-negara di dunia. Nah, yang terakhir yaitu globalisasi perdagangan. Ya, ini kita lihat. Nah, ya kita lihat ya globalisasi perdagangan ini terwujud dalam bentuk penurunan dan penyeragaman tarif serta penghapusan non-tarif sehingga kegiatan perdagangan dan persaingan menjadi lebih mudah, ketat, dan adil. Nah, itu dalam hal ekonomi. Nah, selanjutnya dalam hal politik. Nah, ya kamu lihat ya, lagi-lagi akibat globalisasi ya, keberhasilan pembangunan di bidang politik semakin memantapkan tatanan kehidupan politik dan kenegaraan yang berdasarkan demokrasi Pancasila. Nah, ini ya dalam hal politik. Yang berikut dalam hal budaya. Nah, ini kamu lihat dalam hal budaya berarti biasa nih ya. Globalisasi budaya telah meningkatkan kontak lintas budaya. Ini bisa kamu lihat dalam hal kita lihat di media televisi ya. Film-film atau musik itu sudah banyak yang datang di luar dari negara Indonesia ataupun kancah internasional. Nah, saat ini juga kita dapat merasakan hasil gagasan, pengalaman baru mengenai hal-hal yang melintasi keberagaman budaya. Misalnya dalam hal bidang fashion, busana, literatur, dan makanan. Nah, itu dalam bidang kebiasaan ataupun budaya. Nah, yang berikutnya, yang terakhir adalah dalam bidang agama. Nah, globalisasi di bidang agama lebih berfokus pada aplikasi ajaran agama dalam konteks kekinian tanpa melanggar atau menabrak akidah-akidah agama. Ya, ini ya dalam globalisasi ini menuntut dia merangsang atau memicu penganut agama untuk memahami dan menghargai penganut agama yang lain atau ya adanya sifat-sifat toleransi. Nah, ingat globalisasi itu memang identik dengan masyarakat yang berpikiran lebih maju ya, atau yang sudah mengalami modernisasi. Ingat sisi masyarakat kota bahwa masyarakat kota itu lebih menjunjung tinggi HAM ataupun hak asasi manusia. Nah, jadi inilah anakku ya, ini adalah pelajaran kita
pada kali ini, dan minggu depan kita akan sudah masuk ke ujian tengah semester, dan soal itu akan Ibu ambil sampai gejala globalisasi di Indonesia. Dan Ibu harap anak-anak sekalian sudah paham sebenarnya apa itu, bagaimana gejala globalisasi di dunia maupun di negara kita. Terima kasih.